pandemi sekarang ini kan. Nah, sekarang Ibu minta Eva untuk memimpin doa kita. Baik Bu, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, absen kalian terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ismawarni, Hadir Bu. Dinia Putri, Hadir Bu. Hadir Bu. Siti Fatima, Hadir Bu. Neni Cahyani, Hadir Bu. Eva Nurwatifah. Hadir Bu. Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kalian siapkan peralatan untuk hari ini. Sudah disiapkan semua buku, pulpen, dan alat tulisnya? Sudah ya Bu. Baiklah anak-anak Ibu, ada yang masih ingat materi kemarin kita belajar tentang apa? Balok. Ya, kemarin kita mempelajari tentang materi balok. Nah, untuk saat ini juga kita masih mempelajari materi tentang balok. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang luas dan volume balok. Anak-anak Ibu, siapa yang masih ingat rumus dari luas balok? Saya Bu. Ya, Devi? Dari luas balok itu yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Ya, benar ya. Rumus dari luas balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, untuk volume balok sendiri siapa yang mau menyebutkan rumusnya? Saya Bu. Ya, Dinia, silakan. Untuk volume balok rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi Bu. Ya, benar ya. Rumus dari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalian semua masih mendengar rumus dari luas dan volume balok. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari cara menentukan ukuran balok yaitu panjang, lebar, dan tinggi apabila volumenya diketahui. Nah, materi kita hari ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaatnya itu misalnya nih, ada penjual bubur. Penjual buburnya ini menaruh buburnya itu pada suatu wadah berbentuk balok. Nah, penjual bubur ini harus mengetahui panjang dari wadahnya itu berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa untuk menampung wadah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti Bu. Adapun pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menentukan ukuran dari balok yaitu panjang, lebar, dan tinggi apabila terdapat volumenya dan di dalam soal cerita kontekstual. Nah, untuk sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Minggu lalu kita sudah membentuk kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih Bu. Sudah sesuai kelompok? Sudah Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan nomor untuk masing-masing kalian. Ini nomor berapa ini? Nomor 1. Nomor 1. Berapa nomor? 2 Bu. Nomor 3 Bu. Nomor 1 nomor 2. Sudah dapat semua pendengarannya? Sudah Bu. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah Bu. Nah, pendengarannya itu kalian letakkan di sebelah kiri dari dada kalian ya. Baik Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar permasalahan yang akan kalian identifikasi. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Terima kasih Bu. Nah, di sini kan permasalahannya Ibu akan mengemas barang-barang bekas ke dalam sebuah kardus yang bervolume 115.500. Nah, yang ditanya itu ukuran dari panjang, lebar, tinggi, dan kardus yang memungkinkan. Nah, di sini Ibu memiliki jari balok. Nah, coba siswa nomor 1 dari kelompok B silahkan bentuk menjadi balok. Ditempel ya? Enggak, dipegang aja. Tunjukkan ke depan teman-teman ya. Coba kasih tahu yang mana panjangnya, yang mana lebarnya, dan yang mana tingginya. Panjangnya ini Bu. Ya. Ini panjang.
Yang ini lebarnya di sini, kemudian tingginya ini. Tapi kalau dibentuk seperti ini bisa juga kan Bu, di sini Bisa. panjangnya, di sini lebarnya, di sini tingginya, di sini lebarnya. Bisa. Seperti itu ya Bu? Ya berarti udah paham kan? Nah, misalkan ini kardus, silakan terima kasih ya Dinia. Baik Bu. Nah, misalkan ini kardus di dalam permasalahan bervolume 115.500. Kalian diminta untuk menentukan panjangnya. Ini panjang, kemudian lebarnya dan tingginya. Dari permasalahan ini, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Di sini Ibu memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan secara kelompok. Masing-masing dari anggota kelompok harus memahami pengerjaannya. Nanti Ibu tunjuk secara acak untuk mempresentasikan. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Makasih Bu. Ya, waktu pekerjaannya itu 10 menit. Kalian harus saling berdiskusi untuk mengerjakan LKPD tersebut. Mengerti anak Ibu? Mengerti Bu. Silakan dikerjakan ya. cm lebih. Berarti ukuran panjang, lebar, dan juga mandi. Berarti ini sebenarnya yang kata Ibu panjangnya ya, volume. Volume sama ini kita mau misalkan berapa? 150 gitu. Coba deh 150. Panjangnya 150. Terus lebarnya 60. Itu panjang 150. Oh iya sih. Maaf. 100 Kelompok A gimana? Udah sampai mana pengerjaannya? sedang bermisalkan. Sudah misalkan. Ya, 60 juga ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanya ya. Ya Bu. Kontak B udah sampai mana? Baru sampai 50. Lebarnya 60 kali 60 ada 3.000. 3 ini 450. 3.000 nih. Kita misalkan dulu panjang sama lebar. Ya. Atau nanti di sini ditanya kan 450.000. Dan 50 cm. Panjangnya kita misalkan panjangnya bisa 40. Tingginya berarti 50 deh. Tinggi 450.000. 40. Sudah siap anak Ibu? Sudah Ibu. Oke, untuk siswa nomor 1 dari kelompok A, silakan tuliskan jawaban dari hasil diskusi kalian.
Bunda. Silahkan jelaskan ya hasil dari diskusi kalian. Baik, untuk permasalahan yang kedua, diketahui dari soalnya itu suatu volume bank mandi berukuran 450.000 cm. Yang menjadi pertanyaannya itu berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari bank mandi tersebut. Nah, di sini untuk yang A itu kami misalkan panjangnya itu 150, lebarnya 60. Lalu kita masukkanlah nilai permisalan tersebut ke volume. Nah, dari permisalan tersebut didapatkan nilai tinggi itu sebesar 50 cm. Jadi jika kita memisalkan nilai panjangnya itu 150 dan lebarnya itu 60, maka akan didapatkan tinggi itu sebesar 50 cm jika volumenya itu sebesar 450.000 cm. Lalu yang B, kami memisalkan panjangnya itu 40 cm dan tingginya itu 50 cm. Kami masukkan ke rumus volume dengan ukuran volume itu sebesar 450.000 cm3, didapatkan nilai lebarnya itu sebesar 225 cm. Jadi diperoleh ukuran bak mandi jika volumenya itu 450.000 cm, didapatkan panjangnya itu 40, lebarnya 225 dan tingginya itu 50 cm. Lalu untuk yang C itu kami misalkan lebarnya itu dengan 125 cm dan tingginya itu 50 cm. Dimasukkan ke rumus volume dengan volumenya itu 450.000, didapatkanlah panjangnya itu sebesar 72 cm. Jadi jika misalkan lebarnya 125 dan tingginya itu 150 dan volumenya itu 450.000, didapatkan panjangnya sebesar 72 cm. Jadi diperoleh ukuran panjang bak mandi itu 72 cm, lebarnya 125 cm dan tingginya 50 cm. Seperti itu. Sudah. Kelompok yang lain adakah yang ingin memberi tanggapan? Tidak, Bu. Oke, silakan duduk. Ini terima kasih ya atas pemaparan jawabannya. Untuk karena kelompok A sudah memaparkan hasil dari diskusinya, silakan kelompok B siswa nomor 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan naik ke depan. Anak-anak jangan ada yang ribut ya. Perhatikan temannya yang sedang di depan. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah. Yang lain silakan duduk. Terima kasih Devi. Yang lain apakah ada yang dikomentari dari kelompok B? Ibu di komentari Bu, Ya. yang untuk pengerjaannya pada bagian B itu pada pengalian itu 120 kali L kali 37,5. Nah itu artinya hanya 4.500. Seharusnya kan masih ada lebarnya Bu, itu di sana tidak ada lagi. Nah, ini ya. Iya Bu, yang itu Bu. Ya, bagus ya tanggapannya. Silakan Devi perbaiki pengerjaannya ini. Kan 450.000 volumenya. Nah, itu tuh harus
Harus ditulis dulu 450.000. Ini kan 120 dikali 37,5, 4.500. L-nya kan masih ada. Terima kasih tanggapannya Neni. Baik, Bu. Nolnya itu kurang 1. Nah, terima kasih Devi. Kita bahas sama-sama ya. Nah, ini kelompokan pengerjaannya. Misalkan yang pertama itu panjangnya 450, lebarnya 60. Maka tingginya didapat 50 cm. Benar ya? Untuk yang B, panjangnya 40 cm, tingginya 50 cm, kemudian didapatkan lebarnya 225. Benar atau salah? Benar, Bu. Nah, untuk pengerjaan ketiga, itu lebarnya 35, tingginya 50, kemudian didapatkan panjangnya 72 cm. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya, kalau dikalikan hasilnya 450.000. Ini kelompok B. Kelompok B, pemisahan pertama, misalkan dengan panjangnya 6, lebarnya 60. Maka tingginya 125. Benar atau salah? Ibu itu mungkin maksudnya panjangnya 60 nggak, Bu? Soalnya ke bawahnya 60 cm, Bu, yang dimisalkan. Itu P-nya cuma sama dengan Iya, 6, Bu. sama dengan 6, Bu. Harusnya Benar, Bu. Maaf. Salah, silakan Devi. Terima kasih. Terima kasih atas koreksinya. Yang lainnya ini sudah benar kan? Panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 125 cm. benar, Bu. Nah, untuk yang pemisahan kedua, panjangnya 120, tingginya 37,5 dan lebarnya 100. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya. Kalau dikalikan panjang lebar dan tinggi hasilnya 450.000. Kemudian untuk pemisahan ketiga, yang dimisalkan lebarnya 125, kemudian tingginya 45. Didapatkan panjangnya 80. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya. Kalau dikalikan 80 dikali 125 dikali 45 sama dengan 450.000. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Sipa silakan. Izin bertanya, Bu. Kan ini kita disuruh cari antara panjang, lebar, atau tinggi gitu kan, Bu. Ya. Kenapa ya, Bu, kok jawaban dari masing-masing kelompok itu bisa bervariasi gitu, Bu, jawabannya. Tapi kalau misalnya kita operasikan panjang dan lebar dan tinggi itu hasilnya tetap sama, Bu. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Sipa. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sipa? Saya, Bu. Silakan Ninya. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siva, Bu. Nah, benar kata Siva tadi, kenapa panjang, lebar dan tingginya itu semuanya beragam. Nah, dan apabila kalau dikalikan itu hasilnya itu tetap akan sama dan volumenya yaitu 450.000 cm3. Nah, menurut saya, Bu, kenapa bisa beragam? Karena sesuai yang di soal, Bu, nilai panjangnya itu tidak ditentukan, lebarnya tidak ditentukan, kemudian tingginya tidak ditentukan. Dan kita mencari salah satu panjang, lebar, tingginya itu, tapi menggunakan misalkan kita memisahkan sendiri panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa, dan tentunya sudah ada volumenya, berarti kita dari informasi itu kita bisa mendapat tingginya itu berapa, seperti itu, Bu. Nah, kemudian apabila diketahui nilai panjangnya, nilai lebarnya, dan nilai volumenya, nah disitulah kita jawabannya itu tidak ditemukan variasinya, Bu. Jadi misalkan yang dicari nilai T-nya, berarti nilai T-nya itu tidak ada variasi seperti yang ini, Bu. Cukup, Bu. Oke, baiklah, bagus sekali jawabannya Dinia. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Dinia. Nah, dari pertanyaan Sipa, itu pertanyaannya kan kenapa ukurannya bisa berbeda-beda, tetapi setelah dikalikan hasilnya sama. Dengan jaring-jaring yang tadi, yang awal Ibu tunjukkan tadi, misalnya nih jaring-jaringnya nih, kan ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Di sini aja kita bisa mengetahui beberapa ukurannya kan. Misalnya untuk yang pertama panjangnya 150, bisa di sini panjangnya 150. Namun kan ini juga bisa menjadi tingginya 150. Kemudian lebarnya
Lebarnya kalau di sini 60. Namun di sini juga kan tetap kan. Kalau bentuknya berubah-ubah, maka ukurannya juga bisa berubah gitu loh. Tapi tetap aja volumenya itu sama. Karena panjangnya itu kan misalnya nih panjangnya 4, tapi lebarnya itu lebih panjang dari panjangnya ukurannya. Kemudian tingginya juga begitu. Tetap saja asalkan volumenya itu sama gitu loh. Isinya sama, namun ukurannya berbeda. Sampai sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Uji pemahaman kalian. Soal kepada kalian. Dicatat ya. Ya, Bu. Ina ingin membeli akuarium berbentuk balok. Ina ingin membeli akuarium berbentuk balok. Ia ingin memiliki akuarium yang dapat menampung muatan sebesar 125.000 cm3. Ia ingin memiliki akuarium yang dapat menampung muatan sebesar 125.000 cm3. Carilah sebanyak mungkin ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi yang memungkinkan untuk suatu akuarium tersebut. Jelas soalnya? Jelas, Bu. Oke, silakan dijawab. 2 orang tercepat akan Ibu kasih hadiah. Ayo, 2 orang tercepat silahkan. Cepat tapi teliti ya. Ya, silahkan Eva. Ya, dihapus dulu ya. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Eva. Ada orang lagi yang ingin? Ayo, ya silakan ini. Ditulis ya, Bu? Ya. Ini kenapa pada ini, Pak? Ya, pesek banget.
Oh iya, sentimeter. Yang lupa tambahin satu aja ya. Oke. Udah. Baiklah, selamat dulu. Terima kasih ya, Neni. Iya Bu. Nah, di sini ada dua pengerjaan nih. Satu oleh Eva, satu oleh Neni. Eva tadi misalkan panjangnya 25 cm, lebar 50, maka didapatkan tingginya 100. Untuk pemisahan kedua, panjangnya 5 cm, tingginya 1000 cm, kemudian lebarnya 25 cm. Kemudian untuk Neni, pemisahannya panjangnya 25 cm, tingginya 200, didapatkan lebarnya 25. Untuk pemisahan yang kedua, lebarnya 25, tingginya 40, dan didapatkan panjangnya 125. Dari pemaparan kedua teman kita, yaitu Eva dan Neni, ada yang memberikan tanggapan? Saya Bu, Silahkan Dinia. di sini saya ingin memberikan tanggapan yang nomor 1 bagian B Bu. Di situ kan Ibu diketahui bahwa volume akuariumnya itu kan 125.000 cm3. Nah, berarti kan kita di soal disuruh menentukan panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian di soal nomor 1 bagian B, di situ dimisalkan panjang akuariumnya 5 cm Bu. Nah, menurut saya kalau misalkan panjang akuariumnya 5 cm, kemudian tingginya 1000 cm, itu terlalu terlalu jauh perbandingannya gitu loh. Sedangkan kita ketahui kalau 5 cm pun ukurannya hanya sekecil ini, seperti itu Bu. Jadi kayak tidak memungkinkan untuk akuarium yang ukuran panjangnya itu 5 cm. Menurut saya seperti itu Bu. Itu Bu. Ya, terima kasih Dinia tanggapannya. Bagus sekali ya tanggapan dari Dinia. Nah, selain kita mendapatkan ukuran dari balok tersebut, kan diketahui pertama tadi itu volumenya 125.000. Kemudian kita disuruh untuk menentukan panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita juga harus dapat memilah nih, mana sih ukuran yang mungkin seperti ini tadi. Kan di soal kan akuarium kan, akuarium. Kemudian Eva tadi dapatnya panjangnya itu 5 cm. Nah, di sini kan kurang memungkinkan ya kalau misalnya akuarium itu panjangnya 5 cm. Nah, jadi selain untuk menentukan ukuran, kita juga harus dapat memilih mana sih ukuran yang mungkin gitu. Sampai sini paham? Paham Bu. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan atau bertanya? Tidak Bu. Oke. Terima kasih ya. Ini tadi untuk Eva, ini untuk Neni karena sudah berhasil untuk doa tercepat menjawab pertanyaan dari Ibu. Tepuk tangan. Nah, pembelajaran kita sampai sini. Ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baru Silakan Devi. baik Bu, ada kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, yaitu dari permasalahan kontekstual terkait materi balok. Apabila diketahui volumenya, maka pertama kali dari soal itu kita harus membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya. Lalu kemudian kita misalkan dua ukuran dari balok tersebut, yaitu misalkan kita panjang ataupun lebar, begitu juga dengan lebar ataupun tinggi, sehingga nanti dari volume yang diketahui, salah satu ukuran yang belum diketahui akan ditemukan sendiri ukurannya. Gitu. Oke, terima kasih Devi. Nah, benar ya yang dikatakan Devi, kesimpulan kita hari ini yaitu untuk menentukan ukuran dari balok, baik itu panjang, lebar, dan tinggi dari suatu permasalahan kontekstual, itu pertama-tama kita harus memahami isi dari soal cerita. Ya kan, pertama kita memahami diketahui dulu, kita buat dulu diketahuinya, apa yang diketahui dalam soal. Kemudian ditanyakan ukurannya, panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita memisalkan dua ukuran terlebih dahulu. Karena kalau misalnya satu ukuran nih, kita misalkan, panjangnya kita misalkan, apakah kita bisa mengetahui dua ukuran yang lainnya? Sulit Bu. Ya kan? Sulit kan? Bahkan memisalkan dua ukuran terlebih dahulu. Mau itu panjang dan lebar, atau panjang dengan tinggi, kemudian lebar dan tinggi, kemudian didapatkan ukuran satu lagi, ya kan? Ada yang ingin bertanya terkait materi pembelajaran kita hari ini? Izin mengonfirmasi Bu, Ya. berarti untuk menentukan ukuran sebuah balok, selain kita mencari ukurannya, kita juga harus memastikan apakah ukuran yang kita buat itu memungkinkan atau tidak ya Bu? Ya,
Benar sekali, Isma. Kita selain untuk menentukan ukuran dari balok tersebut, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, kita juga harus memastikan mana ukuran yang mungkin untuk balok tersebut. Nah, seperti akuarium, panjangnya 5 cm, berarti kan tidak mungkin gitu akuarium itu panjangnya 5 cm. Oleh karena itu, kita juga harus memastikan mana ukuran mungkin untuk suatu balok tersebut. Sampai sini anak-anak ibu paham? Paham. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, materi kita masih tentang bangun ruang sisi datar, namun tentang prisma. Jadi ibu harap kalian mempelajari materi tentang prisma dan permasalahan kontekstual ataupun soal-soal cerita yang berkaitan dengan prisma. Sekarang kita berdoa untuk Isma, silakan pimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Isma. Pembelajaran kita hari ini cukup. Dari Ibu ucapkan terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.